Saya ajak kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini So I invite us all to open our Bibles this morning. dari dua bagian firman Tuhan. So from two sections of the Bible. Yang pertama adalah 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. The first is 1 John chapter 2 verse 19. Saya bacakan sekali di dalam bahasa Indonesia bersama-sama saudara yang pakai Alkitab Indonesia. So I'll read along in Indonesian with those of you who have an Indonesian Bible. Dan kemudian Angel akan baca sekali di dalam bahasa Inggris bersama-sama saudara yang berbahasa Inggris. And then Angel will read along in English with those of you who have an English Bible. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. 1 John chapter 2 verse 19. Indonesia bersama-sama 2, 3. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. So 1 John 2 verse 19 in English. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out, that it might become plain that they all are not of us. Yang kedua adalah 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai 5. The second passage is from 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5. Sekali lagi kita membaca sekali di dalam bahasa Indonesia dan sekali di dalam bahasa Inggris. So once again we'll read once in Indonesian and another time into English. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 bahasa Indonesia terlebih dahulu bersama-sama. So first is 1 Peter 1 verse 3 to 5 in Indonesian. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. So 1 Peter 1 verse 3 to 5 in English. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to his great mercy. He has called us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation, ready to be revealed in the last time. Mari kita berdoa sekali lagi. So let us pray once again. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari perhentian yang Kau sediakan bagi kami. My Father in heaven, we give thanks for this day of remembrance that you have set aside for us. Sehingga kami boleh datang, berkumpul, memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. So that we may come, worship you, and fellowship together. Dan kami saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. And today we prepare to hear your word. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memimpin setiap kami. May your Holy Spirit guide each and every one of us. Memimpin akan hamba-Mu dan juga penterjemah boleh memberitakan firman-Mu dengan setia. And lead your servant and the translator to be able to faithfully preach your word. Urapi hamba-Mu boleh memberitakan firman dengan kekuatan dan kuasa daripada Roh-Mu yang kudus. And may your servant be able to preach the gospel with the power of the Holy Spirit. Dan berkati semua kami umat-Mu yang mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. And bless those of you who, those members here who are hearing your word. Siapkan hati kami sehingga kebenaran firman itu boleh jatuh di tanah yang subur yang Kau telah persiapkan. And prepare our hearts, Lord, so that your word may fall onto fertile soil. Sehingga benih yang baik itu boleh berakar dan bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. So this good seed may take root and bear fruit in our lives. Demi kemuliaan nama-Mu dan membawa sukacita yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami. So that we can glorify you and bring abundant joy in our lives. Berkati dan pimpin setiap kami ya Tuhan.
Bless and lead each and every one of us, O Lord. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus, we give thanks. Amin. Amen. Saudara sekalian, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan satu bagian dari 1 Petrus ini. So today I will lead us all in a devotion on 1 Peter today. Ini adalah saya baru mulai satu seri yang baru di Melbourne dan saya mengambil salah satu khotbah yang sudah dikhotbahkan di Melbourne dari 1 Petrus ini. And so we're starting a new series in Melbourne, so we're actually taking a sermon they've been doing from this passage in 1 Peter. Ya, ini adalah pertama kali saya mengkhotbahkan dari tulisan Petrus, biasanya banyak dari Injil dan dari tulisan-tulisan Paulus, tetapi kali ini baru mencoba mengerti kelimpahan firman Tuhan dari Rasul Petrus. This is the first time I've actually preached from the works of Peter. Normally I take a lot from the Gospels, from the works of Paul, but I'm wanting to do an exposition on the many bountiful truths that are written within Peter's Gospels. Awalnya agak ragu karena waktu saya membaca, sepertinya Petrus itu tidak terlalu terstruktur dengan rapi seperti Rasul Paulus. So when I first started this at the beginning, I was a bit nervous because Peter is not as structured in his writings as that of the Apostle Paul. Tapi waktu saya mulai menyelidiki, mulai membaca lagi dan menggalinya, maka mulai menyadari betapa kaya dan limpahnya sebenarnya apa yang ditulis oleh Rasul Petrus. But when I was reading more and digging through, I realized there's so much abundance within the writings of Peter. Dan juga ada, karena ini memang seluruhnya adalah firman Tuhan, maka juga sebenarnya ada kemiripan-kemiripan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Because this is the word of God, there are some similarities between what is written here in the writings of Paul. Khususnya kalau kita melihat di dalam bagian yang kita baca tadi, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12 sesungguhnya. And particularly if we look at the passage we just read in verse 3 all the way to verse 12. Maka sebenarnya ini di dalam bagian yang pertama dari surat Petrus ini, dia di dalam 3 sampai 12 itu sama sekali tidak membicarakan tentang perintah atau apa yang harus kita lakukan. And so actually in this beginning portion of Paul's letters, we actually see he does not mention at all about laws or rules that we need to follow. Baru kemudian di dalam ayat yang ke-13, baru kemudian Petrus mengatakan sebab itu, berarti mulai menjadi masuk ke dalam aplikasi apa yang harus kita lakukan. But then you see in verse 13 he then goes into, well, because of this, so then he says about the application of the truth that we know. Ya, jadi ini adalah in one sense itu adalah mirip dengan apa yang dikerjakan banyak di dalam surat-surat Rasul Paulus. Dia seringkali memulainya dengan siapakah Allah dan apa yang Allah kerjakan bagi hidup kita. So this is very similar to the beginnings of the writings of Paul, where he often begins by talking about who Jesus is and what he has done. Kalau saudara mengingat misalnya kitab Roma itu selama 11 pasal Paulus membicarakan tentang siapakah Allah, siapakah manusia, tentang keadaan manusia dan seterusnya. So if you actually look at in Romans, the first 11 chapters speak on who God is, what humanity is, what God has done. Artinya adalah Paulus pertama-tama tidak berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. So initially we see Paul doesn't write initially of what we need to do. Tetapi berbicara tentang apa yang Allah telah lakukan dan apa yang Allah akan lakukan, khususnya di dalam Kristus. But speaks of what God has done and what God will do, in particular in Christ. Baru kemudian di dalam pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-16 di dalam kitab Roma, barulah Paulus mengatakan, karena itu serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. And then after that in chapter 12 to 16, then Paul says, because of this you must give your life as a living sacrifice to God. Artinya barulah mulai pasal ke-12, Paulus memfokuskan kepada apa yang harus kita umat Tuhan lakukan sebagai respons terhadap apa yang Tuhan telah lakukan di dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-11. And so in chapter 12 onwards, he says, us as the body of Christ, this is what we must do in response to what God has already done in the previous chapters. Saya rasa pola seperti ini juga ternyata ada di dalam apa yang Petrus tuliskan di sini.
And actually see that this structure is present here in what Peter has written. Di dalam awal tulisan Petrus ini setelah salam ayat 1 dan 2 mulai ayat 3 sampai ayat 12, Petrus menyatakan apa yang Allah telah lakukan dan sedang lakukan dan apa yang Allah akan lakukan bagi kita. And so we look at the beginning verses from 3 to 12, we can see that Peter's talking about what God has done, what God is doing, and what God will do in the future. Baru kemudian di dalam ayat ke-13 dan seterusnya berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. And so in verse 13 onwards he says, because of what you had known before, this is how you should act. So therefore preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Jadi hari ini secara khusus kita akan merenungkan terlebih dahulu apa yang Allah telah lakukan dan kemudian apa yang Allah sedang lakukan dan apa yang Dia akan lakukan di dalam kehidupan kita. And so today we're going to meditate on what Jesus has done, what He is doing, and what He will do in the future. Dan itu adalah sumber bagi Petrus dimulai ayat ketiga dengan mengatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. And there's kind of the source of why Peter begins verse 3 with, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Merenungkan dan mengerti apa yang Allah telah kerjakan, sedang kerjakan dan akan kerjakan, membawa Petrus memuji Tuhan, hatinya dipenuhi dengan syukur dan pujian kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki bagi umatnya. And meditating on what Jesus has done, what He is doing, and what He is doing in the future, that is what's causing Peter's heart to praise God out of pure joy as he meditates on what Jesus has done. Itu mirip sebenarnya dengan lagu yang pertama yang kita nyanyikan. That's very similar to the first hymn that we sung. Lagu pertama itu membicarakan tentang siapa itu Allah yang worthy of worship, worthy of praise, worthy of honor, and worthy of glory. Bait yang ketiga mengatakan Almighty, karena apa? Karena Almighty Father, Master and Lord, because He is Almighty Father, He is Master and Lord, King of Kings and Redeemer, Wonderful Counselor, Comforter, Friend, Savior, and Source of all life without end. Then kita akhirnya mengatakan You are worthy, Father Creator, You are worthy of all our worship and praise. So it's very similar to how the first song is written, worthy of worship, worthy of praise, worthy of honor and glory. And you look at verse 3, Almighty Father, Master, Lord, King of all kings. And then it goes into the chorus where he says, You are worthy, Father, Creator, you are worthy. Dan inilah yang Tuhan kehendaki, tidak langsung menyatakan apa yang harus kita lakukan, tetapi mengenal Tuhan, mengerti apa yang Dia kerjakan, maka hati kita diangkat dan kita akan dibawa untuk memuji, meninggikan Tuhan, dan juga sekaligus nanti kita akan lihat ayat yang kelima, ayat yang keenam, hati kita dipenuhi dengan sukacita di dalam Tuhan. So we actually look, particularly in the song, in this passage, that God isn't telling us what we must and must not do, but we must reflect on the beauty of God and who He is, and out of that comes the joy and beauty in worshiping Him. And like we can see this in verse 6, where He says, In this you rejoice, though now for a little while. Saudara sekalian, bukankah itu yang menjadi apa yang disimpulkan oleh Westminster Shorter Catechism pertanyaan pertama? And this is not reflected in the Westminster Shorter Catechism in the first statement. What is the chief end of man, which is to glorify Him and to enjoy Him forever? Yaitu ketika kita tujuan daripada hidup manusia, tujuan akhir yang paling utama, yaitu untuk memuliakan Dia dan menikmati Dia selamanya. And so he says, what is the chief end of man? And that is to glorify God and enjoy Him forever. Jadi di dalam bagian pertama, Petrus sudah menyatakan inilah memang Tuhan yang kehendaki di dalam hidup kita. Ketika Dia menyatakan siapa Allah, berapa besarnya, betapa baiknya, betapa rahmatnya yang besar itu. Supaya kita memuji Tuhan dan hidup kita penuh dengan bersukacita di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam diri Allah itu sendiri. And this is what Peter speaks about in the beginning passage. That this is how beautiful, how wonderful, how glorious that Jesus is, who is worthy of our praise. Saudara sekalian, secara khusus hari ini kita akan memfokuskan di dalam ayat yang kelima. And today we will focus on verse 5. Yang mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. And so this is in verse 5.
who by God's power are being guarded through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Nah, saudara sekalian, ayat yang ketiga dan yang keempat, Petrus sudah menceritakan kepada kita apa yang Allah telah lakukan dan apa yang Allah akan lakukan di masa yang akan datang. So in verse 3 to 4, he's already spoken of what Jesus has done and what he will do in the future. Khususnya ayat 3 dan 4 berfokus kepada apa yang Allah telah kerjakan untuk rahmat yang besar itu diberikan kepada kita untuk melahirbarukan kita. And in particular, verse 3 to 4 speaks of the hope that is given to us in the new birth. Nah, saudara sekalian, kalau saya bisa membayangkan, menggambarkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam 3 dan keempat ini seperti satu rantai yang besar dari paling jauh sebelumnya in the past sampai paling jauh in the future. And so if I can paint a picture of what verse 3 to 4 is talking about, it is an extremely long chain that goes all the way from the past and all the way into the future. Saudara, saya ajak kita kembali lihat ayat yang ketiga dan keempat. So bring us back to look at verse 3 to 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. We look at verse 3 and 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to his great mercy. He has called us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. Saudara sekalian, perhatikan di sini apa yang dicatat oleh Rasul Petrus di sini adalah secara fokus apa yang Allah sendiri telah kerjakan dan apa yang Allah akan kerjakan. So please pay attention in these verses, particularly of what God alone has done and what God alone will do. Petrus menggambarkan dia Allah adalah Allah yang kaya dengan rahmat. He said here, the God Is rich in mercy. Rich in mercy. Yeah, great in mercy, ya. Dan juga dia adalah Allah yang melahirbarukan kita. And he is a God who has caused us to be born again. Dia juga Allah yang memberikan hidup yang penuh pengharapan. He's given us a life full of hope. Dia juga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. He's a God who has resurrected Jesus Christ from the dead. Dia juga adalah Allah yang telah menyediakan bagi kita warisan yang tidak dapat binasa, yang disediakan bagi kita nanti. And he's given us an inheritance that is unperishable and undefiled for the future. Jadi saudara sekalian, saudara kalau membayangkan keselamatan kita itu seperti satu rantai yang panjang, mulai dari tarik yang paling belakang. So if we think of our salvation as a chain all the way from the very first rung, Rahmat Allah yang besar itu telah dinyatakan melalui kita yang telah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. and with his great mercy as us being chosen from the beginning of the world. Itu tidak ada di ayat 3-4 tapi ada di dalam ayat yang kedua. So that's not in verse 3 to 4, but it is in verse 2. Yaitu yang disebut sebagai kita adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Chosen as us who are elect according to the foreknowledge of God. Jadi kalau ditarik ke belakang jauh sekali sampai kapan? Sampai sejauh yang kita bisa lihat sampai kekekalan. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. And so if we look back all the way, as far as we can see, from the beginning of creation, God has already chosen us. Dan kita melihat sekarang ke depan sampai paling jauh sampai kekekalan yang paling ujung sana. And then if we look forward all the way to the very, very end, into eternity. Yaitu sampai kepada warisan di sorga yang telah Tuhan sediakan bagi kita. And in the inheritance in heaven which God has set aside for us. Dan kita kemudian maju sedikit ke belakang dan melihat kira-kira 2000 tahun yang lalu. And then we look to the past approximately 2,000 years ago. Dan 2000 tahun yang lalu Tuhan mengirim anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati dan bangkit bagi kita. And 2,000 years ago, God sent his son who died, was nailed on the cross and resurrected again. Itulah yang memungkinkan kita boleh mendapat rahmat yang besar melalui Kristus yang mati 2000 tahun yang lalu. And that allowed us to receive the great mercy from God through his son who died 2,000 years ago. Dan kita kemudian maju lagi sekarang di dalam kehidupan kita. And now we go forward to our lives today. Tergantung berapa umurnya kita. So depending on how old we are, Ada yang mungkin melihat 50 tahun yang lalu.
Maybe some of us look back 50 years, Ada yang mungkin melihat 10 tahun yang lalu. maybe some 10 years ago, Ada yang mungkin melihat tahun lalu. maybe some of you even a year ago, Ada yang mungkin melihat minggu lalu. maybe some of you a week ago. Yaitu bagaimana Tuhan melalui Roh Kudus-Nya bekerja melalui firman yang diberitakan kepada kita sehingga kita boleh mengalami kelahiran kembali. And so how many of us can look back and see the working power of the Holy Spirit in which we can receive a new life. Dan kita percaya kepada Kristus dan kita menjadi anak-anak Allah. And we believe in Jesus Christ and we become His children, Dan, the children of God. dan kemudian kita melihat ke depan sampai kepada kekekalan bagaimana Tuhan telah menyediakan bagi kita warisan yang kekal yang tidak dapat layu, tidak dapat binasa, tidak dapat cemar yang telah disediakan bagi kita di masa yang akan datang. And then we look forward into the future, into eternity, where God has set aside an inheritance for us that is imperishable, undefiled, and unfading, and kept in heaven for us. Saudara, dengan gambar ini sudah mulai menangkap ada missing link di sini. Yang waktu saya menjelaskan ada missing link yang besar yang tidak saya gambar tidak ada yang di dalam gambaran yang tadi saya katakan. And so now, if you guys can imagine in this image that I've given you, that there is a missing link. There's a very large missing link in this picture that I've given you. Kita sudah bicara tentang apa yang Allah telah kerjakan di masa yang lalu. We've spoken about what Christ has done in the past. Dan kita telah mengerjakan apa yang Allah telah persiapkan bagi kita di masa yang akan datang. And we've talked about what God has prepared for us in the future. Tetapi bagaimana dengan hidup kita sekarang? But how do we live our lives now? Bagaimana hidup kita sekarang setelah kita mengalami kelahiran baru, setelah kita menjadi anak-anak Tuhan? Bagaimana hidup kita sekarang sampai kita boleh dipimpin Tuhan, sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan menerima warisan yang kekal itu? And how are we going to live our lives now after we have been saved and received the new life? How are we going to live our lives until the day that we one day see Christ face to face and receive the inheritance which is set aside for us in heaven? Apakah Allah setelah memberikan rahmat yang besar di masa lalu melahirbarukan kita, apakah kemudian Dia membiarkan kita sendiri sekarang sampai membiarkan kita berjuang sendiri sekarang? And if so, in the past God has given us this great mercy in this new life. Will He just leave us alone in this life to continue striving on our own? Apakah kemudian Allah melipat tangannya setelah memberi anugerahnya dan melihat kita berjuang untuk taat melakukan kehendak Tuhan sampai kita boleh bertemu muka dengan Tuhan sampai kepada kekekalan? So would God, after giving us His great grace, just sit on His hands and watch us as we strive in our good works in order to one day see Him in heaven and receive the great inheritance which He has set aside for us? Maka di dalam ayat kelima ini menjadi sesuatu yang penting. And this is why verse 5 becomes something so important. Tidak, Pak Petrus dengan jelas, dengan powerful, dengan indah mengatakan tidak, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri sekarang. And so Peter in verse 5 with great power and very clearly states that God does not leave us alone in this time. Ayat yang kelima mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. And in verse 5, Peter writes, who by God's power are being guarded through faith for a salvation, ready to be revealed in the last time. Saudara sekalian, untuk mengerti bagian ini, ada dua kata kunci yang paling penting di sini. And so to understand this point, there are two very key words that we must understand. Yaitu tentang pemeliharaan Allah yang memelihara kita dengan kekuatannya. And it is that God keeps us and guides us through His power. Tetapi juga ada kebutuhan pentingnya kita terus beriman di dalam masa sekarang ini sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. But the importance that we must continue to have faith in this time until the day we meet Christ face to face. Untuk mengerti dua hal penting ini, maka kita perlu melihat secara negatif apa yang di dalam sejarah dan sebagian orang Kristen kemudian salah mengerti tentang apa yang harus kita lakukan sekarang ini. So to understand this point, we must look back into the past of some negatives of maybe the way that some previous Christians have misunderstood this point. Kadang-kadang waktu mengerti hal yang baik, kita perlu mengerti juga apa yang tidak baiknya. So sometimes to understand something which is good, we must also understand that which is not good. Kita mengerti berapa putihnya kertas itu, maka kita harus bandingkan dengan kertas yang hitam, maka kita makin mengerti, menghargai betapa putihnya, betapa indahnya putih itu.
It's like having a white piece of paper. Sometimes to understand and appreciate how white it is, we must compare it with a black piece of paper. Maka saudara sekalian, apa yang mengkaitkan kita sekarang ini dengan hidup yang kekal yang nanti akan kita terima? And so what it is that ties us from our lives today to the inheritance that is for us in the future. Maka ada dua kesalahan orang mengerti akan keadaan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita hidup sekarang ini sementara kita menunggu akan keselamatan kekal yang telah Tuhan sediakan. So there are kind of two mistakes of how people understand how we are to live our lives today in light of while we were waiting what that is in the future. Kesalahan yang pertama akan saya sebut sebagai apa yang disebut sebagai teologi daripada Armenianisme. The first mistake I will describe as the theology of Arminianism. Ya, yaitu kalau saudara nanti mau search belajar lebih dalam, saudara akan ketemu ini adalah berasal dari seorang teolog Belanda, Jacobus Arminius, di dalam abad yang ke-16. And for those of you who want to do more of your own research, you'll find that this theology arises from a Dutch theologian named Jacob Arminius. Nah, saudara sekalian, dia mengatakan bahwa rantai yang mengkaitkan hidup saya sekarang dengan kekekalan di masa yang akan datang, yaitu adalah iman kita. And he spoke of the chain that ties my life today to the future is faith. Sampai sejauh ini sebenarnya tidak salah. And up until this point, he is not incorrect. Karena Petrus di sini mengatakan, karena imanmu, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ada faktor iman di situ yang sangat penting. And he's not wrong because Peter writes in this verse 5, he says it's through faith for salvation. He says, who by God's power being guarded through our faith. Tapi kalau kita mempelajari kemudian apa yang diajarkan Jacobus Arminius ini. But if we then study the works of Jacob Arminius. By the way, pikiran ini masih terus hidup sampai sekarang di beberapa gereja dan orang-orang Kristen masih memegang akan ajaran dari Jacobus Arminius ini. And actually this teaching is still prevalent today. There are many Christians and churches which hold to the teaching. Yang menjadi dampak yang berbahaya bagi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. It's actually a teaching which is quite dangerous for the lives of us Christians. Kembali lagi, dia mengatakan rantai yang mengkaitkan hidup kita dengan masa yang akan datang adalah iman kita. And so once again he says the chain which ties our lives today to the eternity is our faith today. Sampai di sini tidak salah, tetapi kemudian menjadi salah ketika kemudian dia menjelaskan apa artinya itu. So that statement in itself is not wrong, but then it becomes incorrect when he starts to explain his point. Dia menjadi salah karena dia mengajarkan bahwa orang yang telah lahir baru, orang yang telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan, yang telah menjadi anak-anak Tuhan sekarang, he says, those who have been born again, those who have been elected from before time and are saved today, dia bisa tidak lagi beriman di dalam Kristus. They can one day lose their faith in Christ. Sehingga ketika dia tidak beriman, dia akan kehilangan keselamatannya. And so once they lose their faith, they can also lose their salvation. Saudara sekalian, tetap to some extent kita bisa mengerti kenapa Jacobus Arminius itu memiliki pandangan seperti demikian. But then we can also understand why Jacob Arminius would have this viewpoint. Karena kita melihat di sekeliling kita, bahkan sampai hari ini, ada orang-orang Kristen yang dulunya Kristen, dulunya percaya, kemudian di masa hidupnya yang kemudian dia mulai meninggalkan Tuhan, tidak lagi percaya, bahkan menjadi orang yang melawan kekristenan seumur hidupnya. I mean, even in our own lives, we know of people who were once Christian or professed to be Christian, and then as they go on in their lives, they either lose their faith, they stop being Christian, and some of them even become antagonistic towards Christianity. Saya ambil contoh yang lebih real di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. I will actually take an example which is probably more real among our lives today. Yaitu misalnya ada seorang, sebut saja seorang anak yang bernama Charlie. So for example, there's a child, I'll just say his name is Charlie. Tidak ada yang nama Charlie di sini kan? Because there's no one that's named Charlie in this congregation. Yeah, dia lahir di dalam keluarga Kristen. He was born in a Christian family. Dari kecil dia dibawa ke sekolah minggu oleh orang tuanya. As from when he was young, he was brought to Sunday school by his parents. Dia di rumah juga diajarkan berdoa, membaca firman Tuhan oleh orang tuanya.
At home, he was invited to pray and read his Bible by his Dia parents. dari kecil dia sebagai anak yang cute, yang manis, yang hidup di dalam iman Kristen. So when he was young, he was like a cute child that was raised in the knowledge of God. Dia ketika kemudian semakin besar, waktu dia remaja, dia mulai mendengar firman Tuhan lebih banyak, lebih mengerti dengan lebih serius. And as he grew older, became a teenager, he was hearing the word of God with more earnestness and seriousness. Dan pada waktu satu kebaktian KKR atau evangelistic meeting, maka dia meresponi panggilan firman Tuhan. Dia percaya, mengangkat tangannya, dan dia sungguh-sungguh bertobat, mengaku dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. And then during one gospel rally or evangelical service, he heard the sermon, was convicted, and raised his hand and said, yes, I believe in Jesus Christ as Lord, and wanting to become saved. Dan dia kemudian mengikuti kelas katekisasi. And then he goes to catechism class. Dan dia selama ikut kelas katekisasi, dia semakin mengerti dan ikut dengan baik, dan akhirnya melalui juga wawancara dengan pendeta, dia dinyatakan lulus siap untuk di CD. Dia waktu kecil sudah dibaptis, sekarang di CD atau Confirmation of Faith. And then he goes to catechism class and he grows in his understanding and he confirms the teachings and he speaks to his pastor and the pastor says, yes, he is ready for the confirmation of faith because he's been baptized when he was a child. Dan dia kemudian melayani sebagai seorang anak remaja karena sudah grow up di gereja, dia melayani menjadi pemusik, dia juga aktif di dalam persekutuan remaja dan seterusnya. And then he serves in church as a teenager because he's grown up in the church and he plays guitar and he's also involved in lots of youth activities. Dan tetapi kemudian dia mulai masuk kuliah. But then he enters university. Dan di tempat kuliah dia bertemu dengan teman-teman yang ateis. And at university he meets friends who are atheists. Dia ketemu profesor-profesor yang mengajarkan evolusi, tidak percaya kepada Tuhan, dan religion itu semua adalah orang kuno yang percaya dan sebagainya. And he meets professors who are atheists who says that religion is silly and that religion is something which old people or old-fashioned people believe in. Tadi yang Pak Tong katakan ada racun mulai masuk ke dalam pikiran, ke dalam hatinya. And as Pat Thong spoke, that's like a poison which has entered into his mind. Saya ambil satu contoh lagi racun yang untuk kita pikirkan bersama. And I'll give another example of a poison which we should think about. Di Persatuan Pemuda, saya pernah katakan bahwa di dalam zaman postmodern ini, kadang-kadang orang sering mengatakan bahwa agama dan semua orang yang agama yang berbeda-beda itu adalah seperti orang buta yang sedang memegang gajah. And so I brought this up in a youth group that in our postmodern thinking, they said that multiple religions in this world is like multiple blind people holding on to an elephant. Maka dia akan mengatakan, semua kamu pandangannya berbeda-beda, berantem satu dengan yang lain. Sebenarnya tidak usah berantem karena kita semua adalah orang buta yang memegang bagian-bagian gajah tertentu yang berbeda-beda. And then all these different religions would be fighting for their truth, but in actual fact there's no reason to fight because we are all simply holding onto a different part of the elephant. Ada satu orang buta itu memegang gajah kakinya. So one blind person is holding on to the elephant's legs. Maka dia akan mengatakan gajah itu seperti sebuah pohon yang besar. And so this person would say this elephant is like a strong tree. Besar dan lurus, kokoh, dan keras. Itulah gajah itu seperti pohon. So this elephant is like a tree. It is strong and large and very thick. Maka orang lain, agama lain mengatakan, tidak, gajah itu bukan seperti pohon, gajah itu seperti ular. But then other religions would say, no, the elephant is not like a tree, it is like a snake. Karena dia pegang belalainya, seperti ular, fleksibel dan tidak terlalu besar, panjang tetapi fleksibel. Instead they were holding on to the trunk. So it's like the trunk. Is it the trunk? The trunk, yeah. Trunk, yeah, okay, okay. It's holding on to the trunk. It is long, it is flexible, and it moves around. Ya, lagi orang yang lain lagi, tidak, gajah itu seperti tulang yang keras. And someone says, no, the elephant is like a very strong bone. Karena dia pegang ini gadingnya. Because they're holding on to the tusks. Iya, maka tidak seperti pohon, tidak seperti ular, tapi seperti tulang di tok.
tok itu bunyinya keras. And it said it's not like a tree, it's not like a snake, it's like some bone where you go tok, 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 tok. Dan ujungnya itu tajam. And the edge is very sharp. Dan kalian semua berantem bilang gajah itu seperti ini, seperti itu. Semuanya sebenarnya salah, tapi semuanya mungkin ada benarnya, tapi juga salah karena kamu seperti orang buta yang pegang bagian-bagian yang lain. And as everyone is arguing and saying that they're right, but maybe they have some parts of them that are truth, but actually they're all not completely correct because they are all like blind people holding on to a different part of the elephant. Saudara sekalian, mungkin saudara waktu saya jelasin ini convince, oh iya benar juga ya. But maybe when I explain it to you guys, you would agree, oh yeah, maybe that is correct. Tetapi ada satu problem yang sangat besar dari gambaran ini. But there is one major problem from this image. Ada satu kesalahan yang fatal dan ada racun tipuan dari orang yang menggambarkan agama itu seperti orang buta memegang gajah. But there is one fatal flaw and a real poison from people who describe many religions as blind people holding on to an elephant. Sudah bisa tangkap apa yang menjadi problem utama dari gambaran ini? Has any of you captured what is the primary problem of this image? Problem yang utama adalah the primary problem is cerita ini, gambaran ini hanya bisa diceritakan oleh orang yang tahu gajah itu seperti apa sebenarnya. The story can only be painted or be told by someone who is not blind and can see the whole elephant. Maksudnya apa, saudara? What does this mean? Artinya adalah orang yang cerita ini, meskipun dia bilang, kita semua itu seperti orang buta yang memegang gajah. So what does this actually mean is the person who's saying the story, they may say, we are all like blind people holding on to an elephant. Tapi ada tipuan, ada racun di dalamnya. But there is a lie, there is a poison within this. Karena sebenarnya dia mengatakan, kamu semua itu buta, saya doang yang bisa melihat. Because they say, you all are blind and only I can see. Meskipun dia bilang saya termasuk orang yang buta juga. Even though he says, I am also considered a blind person. Tetapi kalau dia adalah orang yang buta juga, but then if he is also the blind person, maka dia tidak akan bisa cerita-cerita seperti ini. Then he also cannot say such a story. Karena kalau dia orang buta, dia mungkin pegang kupingnya daripada gajah. Because maybe he's a blind person, he's also only holding on to just the ear of the Maka elephant. dia akan berantem juga dan mengatakan gajah itu seperti layar. And they can also be fighting and say that the elephant is like a kite. Jadi cerita yang mengatakan kamu tuh hanya pegang bagian-bagian daripada gajah. And so this illustration where we're only saying you're holding on to different parts of the Cerita elephant. itu hanya bisa diceritakan oleh orang yang melihat, yang tahu gajah itu seperti apa. The story can only be told by a seeing person, someone who can see what the elephant is truly like. Gajah yang tahu gajah itu ada kakinya, ada belalainya, ada gadingnya, ada telinganya, ada seluruhnya dia yang tahu. Kamu tuh buta semuanya, saya yang tahu, saya yang melihat gajah itu. And this person who can see the whole elephant, who can see the legs, who can see the tusks, who can see the trunk, who can see the ears, and that's why they can say, all of you are blind, you cannot see the whole elephant. Para pemuda kalau belum menangkap sampai sini, saudara nanti begitu mudahnya saudara akan ditipu oleh para profesor ateis di tengah-tengah dunia ini. And I said, if you young people are not able to grasp this image, then you will very easily be tricked and influenced by the professors of this world. Nanti kalau masih ada pertanyaan, ngobrol-ngobrol dengan saya setelah kebaktian. And if you have any more questions, please come up to me and talk to me about this. Kita kembali ke Charlie. So we'll now return to Charlie. Charlie di kuliah dia mulai goncang imannya. And so Charlie in university, his faith started to be shaken. Dan dia mulai merasa ini tidak benar, kekristenan tidak benar, ini semua seperti orang buta yang kita anggap inilah kebenaran, tetapi itu sebenarnya hanya part of the elephant. And then he started to feel, maybe Christianity is not the whole truth. And he started to see, maybe Christianity is just a part of the elephant. Kemudian ada persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidupnya, akhirnya dia mengatakan, aku tidak lagi percaya kepada Tuhan. And after he had a few questions in his life, he started to say, I no longer believe in Christ. Aku sudah ditipu selama ini. I have been deceived this whole time. Dan sekarang Charlie sudah umur sekitar 30-an. And now Charlie is probably in his 30s. Dan sudah bercerai 2 kali. And he's been divorced 2 times. Dan dia pernah menjadi alkoholik.
He's probably become an alcoholic, dan dia penuh kepahitan akan hatinya. and he's got a lot of bitterness in his heart. Dia tidak mau siapapun bicara tentang kekristenan kepada dia. He doesn't want anyone to talk to him about Christianity. Maka orang Arminian akan mengatakan, apa yang terjadi dengan Charlie? And a lot of Arminianists would say, what's happened to Charlie? Charlie adalah orang yang dulunya sungguh-sungguh percaya, lahir baru, beriman kepada Kristus. Charlie was someone who previously was truly saved, who truly believed in Jesus Christ. Dulunya dia adalah anak-anak Allah, adalah anak Tuhan. He was previously a true child of God. Tapi sekarang karena dia meninggalkan imannya, tidak lagi percaya kepada Kristus, sekarang dia adalah anak setan, terpisah dari Kristus dan akan menuju kebinasan kekal. But now that he has left the faith, he is now a child of the devil and he is going for eternal destruction. Apakah ini adalah gambaran pandangan yang salah mengerti tentang apa itu kekristenan? And so this is actually a wrong view of what it is that Christianity is. Nanti kita akan makin jelas di dalam waktu menjelaskan apa yang benar. And so now we'll go later deeper into what it is that is true. Kita masuk dulu kepada apa yang menjadi kesalahan yang kedua. So we'll then go into what is the second mistake. Kesalahan yang kedua adalah pergi kepada ekstrim yang lain, ekstrim daripada Arminianism. And so the next mistake goes to the extreme of Arminianism. Yaitu apa yang saya sebut sebagai antinomianisme. And that is what we call antinomianism. Yang mengatakan kalau sudah diselamatkan, sudah anak Tuhan, sudah lahir baru, once saved, always and eternally saved. And that is when you are truly saved, when you've truly become a child of God, there's once saved, always saved. Maka sampai poin ini sebenarnya benar. Actually, until this point, this is actually correct. Jadi benar in one sense, tetapi kemudian menjadi salah in another sense. So in one sense it is correct, but it is incorrect in another sense. Kemudian menjadi salah antinomianisme ketika kemudian dia menjelaskan seperti ini. And so the lie in antinomianism comes as this. Maka Charlie itu misalnya kalau kembali kepada Charlie, kalau dia sudah sungguh-sungguh lahir baru, sudah percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, sudah dibenarkan di dalam Kristus. And that's going back to Charlie, if he's someone who has truly been saved, truly be regenerated in the new life, truly a child of God. Maka meskipun dia tidak lagi percaya kepada Kristus, meninggalkan imannya sekarang, maka dia tetap aman di tangan Allah yang telah menyelamatkannya. That even though now he has rejected Christ and he no longer says he's a child of God, then he is still safe and saved. Meskipun lebih baik tentu dia taat dan hidup di dalam iman kepada Kristus. Even though it is better that he has faith and that he is living as a Christian. Tetapi ketidaktaatannya sekarang, ketidakpercayaannya sekarang itu tidak mempengaruhi keselamatannya. But his disobedience and his lack of faith does not impact on his salvation. Saudara sekalian, ini seperti dua hal yang seperti ini, jawabannya cuma ada dua sebenarnya. And for these two views, there's really only two answers. Tetapi sebenarnya kalau saudara melihat kembali kepada 1 Petrus, maka 1 Petrus dan seluruh Alkitab saya percaya tidak mengajarkan Arminianisme dan tidak mengajarkan antinomianisme. But if we look at 1 Peter and that of the whole Bible, I can be sure that it does not teach Arminianism, nor does it teach antinomianism. Dan inilah pandangan gereja reform yang saya percaya merefleksikan dengan setia apa yang dinyatakan di dalam Alkitab bagi kita. And this is what I feel is the teaching of the Reformed Church, which I think is reflective of the true Word of God. Maka pertanyaannya adalah, sekali lagi, apa yang mengkaitkan kita, rantai apa yang mengkaitkan hidup kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan yang telah lahir baru. And so the question is now, what is the chain that links us today, children of God who have been saved, dengan masa yang akan datang ketika kita akan menerima keselamatan kekal yang Tuhan telah sediakan bagi kita. with the future, we will one day receive the eternal life that God has in store for us. Maka jawaban yang pertama adalah rantai itu memang seperti Arminianisme mengatakan bahwa rantai itu adalah iman kita. And so the first answer, which is the same as it is in Arminianism, is that it is our faith. Tetapi berbeda dengan Arminianisme yang mengatakan iman itu bisa hilang. Orang yang telah lahir baru, yang telah beriman kepada Kristus bisa meninggalkan Tuhan secara total.
But it differs from Arminianism in that we cannot lose our faith or that it can suddenly go away. Iman yang sejati, yang merupakan respon sebagai ketika kita sebagai anak-anak Tuhan telah lahir baru, maka tidak mungkin gagal karena 1 Petrus 1 ayat 5 mengatakan karena Allah sendiri yang akan memelihara iman kita dengan kekuatannya yang tak terbatas. As we look at that faith, that saving faith is something which cannot leave us, as we see in verse 5. It is actually by God's power that it is being guarded. Saudara sekalian, dua hal yang penting yang kita harus perhatikan di sini. So there are two very important things that we need to take note. Kontras dengan Armenia dan antinomianisme, kita melihat khususnya dengan antinomianisme di sini, kontrasnya bahwa iman kita hidup di dalam Kristus itu dengan segala buah dan daripada iman itu adalah sesuatu rantai yang krusial untuk mengkaitkan kita dengan keselamatan kekal di masa yang akan datang. And so we actually see here, which differs particularly with antinomianism, is that this fruit, this faith which ties us to the future, actually bears fruit in our lives, and that this is a crucial link in this Tanpa chain. iman yang sejati, yang harus terus ada di dalam hidup kita, kita tidak mungkin diselamatkan, tidak mungkin bertemu dengan Allah. And without this faith that is constant in our lives, then we surely will not see Christ in the future. Dan iman sejati itu bukan hanya mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, And this faith is not one in which we just speak with our mouths, tetapi iman yang percaya dalam hati itu harus sungguh-sungguh kemudian nyata di dalam hidup kita sehari-hari. but this faith that is in our hearts needs to come into fruition and visible in our lives. Kitab Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. And James states, faith without works is dead. Yakobus mengatakan kau tunjukkan kepada saya imanmu. James says, you show me your faith, Aku akan menunjukkan imanku melalui perbuatanku. and I will show you my faith through my works. Karena tanpa perbuatanmu, tanpa perbuatan yang muncul dari iman sejati, maka imanmu adalah mati. Artinya kau tidak pernah sungguh-sungguh beriman di dalam Kristus. And so without the works to show this faith, then there was never a faith. It was dead to begin with. Yakobus mengatakan kau percaya bahwa ada satu Allah, James says, you believe that there is one God? itu baik. Well, that is good. Tetapi setan pun percaya ada satu Allah dan dia gemetar. But Satan himself believes that there is one God and he trembles. Kalau engkau hanya bilang percaya satu Allah, tetapi tidak nyata dalam hidupmu, dia betul-betul Allah yang berkuasa di dalam hidupmu, maka engkau tidak lebih baik daripada setan. And he says, even if you say that you believe that there is one God, but that is not being shown in your life, then you are like the devil. Iman yang sejati itu harus muncul dari perbuatan yang nyata dalam hidup kita. Faith needs to come out through our actions and be visible in our lives. Kita tahu apa yang di dalam Reformed theology, we are justified by faith alone. And we know in Reformed theology that we are justified by faith alone. Tetapi kita harus mengerti bahwa the faith that justified is never alone. But we need to understand that the faith which justifies is never alone. Artinya ketika kita sudah diselamatkan, kita anak Tuhan, kita beriman di dalam Kristus, maka hidup yang baru itu harus menghasilkan perbuatan yang baru dalam hidup kita. As we know that the saving faith in our lives also needs to produce a new life through our works. Artinya kalau dia tidak menghasilkan hidup yang baru, Therefore, if it does not result in a new life, saya tidak katakan hidup yang sempurna, saudara. I do not mean a fully fulfilled life. Saya tidak katakan bahwa orang Kristen tidak lagi bisa berdosa. I'm not saying that Christians will no longer sin. Bahkan memang di 1 Yohanes ditegaskan dengan tepat bahwa orang yang telah lahir baru tidak bisa terus-menerus hidup di dalam dosa. And this is 1 John says that someone who is saved cannot continue to live in sin. Ya, tetap bukan berarti dia tidak bisa berdosa, It's not saying that they cannot sin, dan kita sering berdosa, anak-anak Tuhan. and we frequently sin as children of God. Alkitab memberi gambaran banyak contoh orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan sejati, para rasul, para nabi berdosa adalah orang-orang berdosa. And there are lots of examples in the Bible of people of God who sin. Tetapi orang Kristen yang sejati, anak Tuhan sudah lahir baru, dia tidak bisa terus-menerus hidup di dalam dosa. Christians and those who are saved cannot continue in their sin. Ketika firman Tuhan datang, ketika teguran itu datang, dia akan bertobat, kembali kepada Tuhan dan meninggalkan dosanya. But because if the word of God comes into their heart,
then they will repent of their sin. Dia bisa berdosa lagi nanti, Sure, they can sin again in the future, tapi kalau ada anugerah Tuhan, ada disiplin Tuhan, Tuhan akan menarik dia kembali dan kembali hidup di dalam kehendaknya. but with the grace of God and the discipline of God, God will draw them back into the right. Tapi kalau dia meninggalkan Tuhan secara total, But if they leave God completely, kalau dia akhirnya tidak lagi percaya kepada Kristus sampai dia mati, and if they no longer believe in Jesus until the day they die, meskipun dulunya seperti aktif melayani Tuhan, even though before they were so active in serving seperti God, mungkin dari kecil dia di sekolah minggu dan dia bahkan sudah dibaptis. and even though when they were young they were in Sunday school and had even been Kalau baptized, sekarang hidupnya tidak lagi beriman, tidak lagi percaya kepada Kristus, and when their life today does no longer believes in Christ, maka dia sebenarnya belum pernah lahir baru, belum pernah betul-betul diselamatkan. Dia memang orang yang mati di dalam dosa-dosanya. and then they never were truly saved, and they are someone who will die in their sin. Inilah 1 Yohanes 2 ayat yang 19 yang tadi kita baca. And that is 1 John chapter 2 verse 19 Mungkin that we boleh read in the dimunculkan past. sekali lagi. And we can bring it up once again. They went out from us. They ini bicara tentang orang-orang yang dulunya adalah bagian daripada umat Tuhan. They went out from us. So this they represents those who used to be part of the congregation. Tapi mereka sebenarnya bukan bagian dari kita. But they were not of us. Meskipun mereka dulu ada di tengah-tengah kita, mungkin beribadah bersama-sama, mungkin melayani bersama-sama, tapi mereka belum pernah, mereka tidak pernah sungguh-sungguh one of us. You know, they used to be in the midst of us. They may have been serving with us, but they were never one of us. Karena jikalau mereka sebenarnya salah satu dari umat Tuhan, as itu adalah umat Tuhan, Because if they previously were truly God's part of God's God's people, God's people, mereka akan terus ada bersama dengan kita, then they would bersama dengan umat Tuhan. then they would continue to be part of the people of God. Tapi mereka keluar, meninggalkan kita supaya menjadi nyata bahwa mereka sebenarnya bukanlah bagian daripada umat Tuhan. But then when they left, it became clear that they were never one of the people of God. Ini tentu menjadi peringatan bagi kita sekalian. And this becomes a reminder for us. Bagi kita semua yang ada di dalam, yang tumbuh besar dan bahkan melayani di dalam gereja. And it's a reminder for those of us who maybe have grown up in the church and serving in the church. Tuhan Yesus berbicara tentang ranting yang tidak berbuah yang akan dipotongnya menjadi kering dan kemudian dibakarnya. And Christ talks of the vine that does not bear fruit, it will be cut off and burned. Tuhan Yesus mengatakan dia adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. And Jesus says that he is the grapevine and we are the vines, Dan the branches. the branches ya. Dan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. And that who resides in me and I in him, he will bear much fruit. Tapi barang siapa tidak berbuah, dia akan dipotong, dia akan menjadi kering dan ranting itu akan dibakar. And but for those who will not bear fruit, he will be cut off, he will be dried and will be thrown into the fire. Siapa orang-orang yang ada di dalam ranting itu tetapi tidak berbuah? So who are those who are within the vine but do not bear fruit? Kalau saudara membaca Injil Yohanes, maka saudara mengetahui ada orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Well, if we look at John, then he's people who profess to know Christ. Ada orang-orang yang melihat apa yang Kristus kerjakan, mukjizat yang Kristus kerjakan, maka mereka percaya kepada Yesus, mereka mengikut Yesus kemana Yesus pergi. As people who have seen the miracles of God and professed their faith in Christ and followed Jesus wherever he went. Tetapi mereka tidak pernah sungguh-sungguh menjadi bagian daripada Kristus. But they never once truly became a part of Christ. Mereka tidak pernah ada di dalam Kristus dan Kristus tidak pernah ada di dalam mereka. They were never in Christ and Christ was never in them. Nyata ini adalah orang-orang yang secara luarnya adalah orang Kristen. These are people who externally appear like Christians. Ini adalah orang-orang seperti saudara dan saya yang datang ke gereja yang secara luar kita memuji Tuhan, kita memberi persembahan, kita beribadah kepada Tuhan. So these are people like you and I who come to church, who worship God, who serve, who give our tithes. Tapi kalau mereka tidak sungguh-sungguh beriman di dalam Kristus, But if they do not truly have faith in Jesus Christ, satu hari mereka akan meninggalkan umat Tuhan.
then one day they will leave the people of God. Satu hari mereka akan menyatakan, aku tidak lagi percaya kepada Kristus. One day they will say, I no longer believe in Christ. Mereka meninggalkan umat Tuhan menjadi bukti bahwa sebenarnya mereka belum pernah sungguh-sungguh menjadi bagian daripada umat Tuhan. And then they will leave the people of God, but they were never truly part of the people of God. Jadi yang penting di sini pertama adalah iman itu dan segala buahnya itu adalah sesuatu yang sangat penting yang tidak boleh tidak ada di dalam hidup anak-anak Tuhan. And so the important thing here is faith, and its fruit is something that is absolutely important, and it cannot be missing from the life of the believer. Buah seperti apa yang Tuhan inginkan? So what sort of fruit is it that Christ wishes? Secara singkat saya mengatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. In brief, it is loving God with all of our heart. Sekali lagi bukan berarti kita bisa sempurna mengasihi Dia dengan sepenuh hati. It does not mean that we can fully love God with all of our hearts. Kita terus gagal dan sering gagal. We will fail and we will constantly fail. Tetapi sedalam hati kita umat Tuhan yang sejati, ketika dia jatuh dalam dosa, dia tidak senang dan tidak berdamai hidup di dalam dosa. But in our hearts, as they continue to live in sin, there will be no peace in their hearts. Dia ketika firman Tuhan datang menegur dia akan, disiplin Tuhan datang, dia akan kembali kepada Tuhan dan sungguh menyatakan, Tuhan, Kau adalah my Lord and my Master, Tuhanku, Rajaku, Juru Selamatku, Tuhan yang paling utama dalam hidupku. But then these people, when they have had the discipline of God, then in their hearts they will say, Oh Lord, you are my God, you are my Savior. Dan yang kedua adalah juga mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. And second is to love others as we love ourselves. Ini buah juga yang tidak boleh tidak ada di dalam hidup anak-anak Tuhan yang sejati. This is also a fruit that cannot be missing in the people of God. Barang siapa sudah mengalami akan kasih Tuhan, ada di dalam Kristus, mengerti kasih Tuhan yang besar, dia pasti hatinya diubahkan dan dia akan berusaha, berjuang semampunya untuk mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. As for those of us who have been really touched and transformed by the love of God, then we will naturally love and want to love others. Sekali lagi 1 Yohanes mengatakan barang siapa membenci saudaranya, kasih Tuhan tidak ada di dalam diri orang itu. And so 1 John says those who hate their brother does not have the love of God within them. Saudara sekalian, tapi hal yang kedua, hal yang pertama tadi, iman adalah rantai yang krusial yang mengkaitkan kita dengan kekekalan. And so the first point is faith is the crucial chain which links us to eternity. Tapi hal yang kedua yang kita boleh lihat di sini bahwa bagi umat Tuhan yang sejati, iman itu akan terus ada. Sekali lagi, karena Tuhan yang akan menopang iman kita. And so the second is the people of God. Iman kita itu akan terus ada karena Tuhan yang akan menopang atau sustain kita. The second point is that us, the people of God, our faith will always remain because God will always sustain us. Bagi umat Allah yang sejati yang telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan, And so the people of God who have been chosen from the beginning of time, yang telah mengalami kelahiran baru, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, who have experienced the transforming work of the Spirit, yang bagi orang ini Allah telah menyediakan keselamatan kekal nanti. and for this person who God has set aside an inheritance in eternity for them. Disinilah yang ditekankan oleh 1 Petrus menjadi penghiburan bagi kita. And this point is emphasized in 1 Peter as a point of comfort for us. Bahwa orang ini akan terus bertekun di dalam iman sampai akhir hidupnya. That this person will continue striving into their faith until the day they die. Sekali lagi bukan berarti kita tidak pernah berdosa. Again, this does not mean that we never sin. Sekali lagi bukan berarti kita selalu konsisten di dalam iman kita. Again, this does not mean that we are always consistent in our faith, Atau bahkan kita tidak pernah meragukan iman kita. or that we may never doubt our faith. Tetapi artinya adalah orang yang telah lahir baru, yang telah benar-benar ditebus oleh Kristus, dia tidak akan pernah meninggalkan iman di dalam Kristus secara total. But what this means is that someone who has truly has faith in God, they will never completely, totally leave the faith. Karena Allah lah yang akan memelihara imannya dengan kekuatan kuasanya, dengan omnipotent power. Because God will be the one to keep this faith with his omnipotent power. Ayat kelima sudah sekali lagi, yaitu kamu umat Tuhan yang telah dipilih, yang telah lahir baru, yang dipelihara dalam
kekuatan Allah karena imanmu. And we see the people of God who have been chosen, they will be kept by God's power. Saudara sekalian, inilah doktrin daripada perseverance of the saints. And this is the doctrine of the perseverance of the saints. Itu menegaskan ketekunan orang percaya, manusia, orang percaya itu yang telah dipilih, yang telah ditebus, dia akan terus bertekun di dalam imannya. Karena apa? Karena Allah yang akan memelihara imannya. Allah yang akan menopang dia, akan memimpin dia terus sampai dia boleh bertemu muka dengan Kristus. And we see that the Christian, no matter what, will continue persevering in their faith because they have been kept, they have been sustained by God. Jadi ini bertentangan dengan Arminianisme dan bertentangan dengan antinomianisme. So this contrasts with antinomianism and with Arminianism. Arminianisme mengatakan bahwa orang yang telah lahir baru, yang telah percaya di dalam Kristus, dia bisa kehilangan imannya, kehilangan keselamatannya. So Arminianism Kalau dia says, tidak lagi percaya kepada Tuhan. and he says Arminianism, someone can lose their, even though that they have once been saved, they can lose their faith once more. Antinomianisme mengatakan orang yang telah percaya kepada Kristus, dia tidak mungkin kehilangan keselamatannya, tetapi dia tidak perlu, tidak harus beriman dan bertekun di dalam imannya sekarang ini. Whereas antinomianism says that if someone has been saved and believe in Christ, they do not need to continue persevering in their faith and bear fruit. Tapi Alkitab menegaskan kepada kita, kita harus bertekun di dalam iman, kita harus berjuang mentaati kehendak Tuhan dan hidup melakukan kehendak Tuhan. But the Bible says that in our faith we must persevere, we must keep striving, and we must bear fruit of our faith. Karena buah itu adalah bukti daripada apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Because this fruit is a demonstration of the work of faith which Christ has done in our lives. Dan bagi orang yang sudah beriman sungguh-sungguh, sudah lahir baru dan menghasilkan buah, meskipun kadang-kadang tidak konsisten buahnya, And for those of us who truly have faith and truly bear fruit, though it may not always be consistent, tetap orang seperti ini adalah akan dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan sampai dia bertemu muka dengan Tuhan. but this person will be led and guided by God until they one day see him face to face. Di akhir hidupnya dia seperti Tim Keller yang akan mengatakan, aku di dalam kesakitan aku ini, aku sudah sangat rindu bertemu dengan juru selamatku. And at the end of his life, our lives will be like Tim Keller, who said, I so long to see Jesus. Saudara sekalian, kita bisa melihat ini juga contoh daripada hidup Rasul Petrus sendiri. So we can actually see this example in the life of Peter. Petrus, kalau sudah mengingat pada malam sebelum Yesus disalibkan, And we see Peter the night before Jesus was crucified. Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, Jesus said to Peter di dalam Lukas 22 ayat 31. in Luke 22 verse 31, 31. 31, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32. Tetapi aku, Yesus, telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, apabila atau ketika, mungkin lebih tepat di situ ya, ketika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. he says in verse 31, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, but that he might sift you like wheat. But I have prayed for you that your faith may not fail, and when you have turned again, strengthen your brothers. And the focus here is on the word turned again. Dan kita tahu apa yang dikatakan Petrus kepada Tuhan Yesus. And we know what it is that Peter replied to Jesus. Tuhan, ayat 33, aku bersedia masuk penjara, bahkan mati bersama-sama dengan engkau. And verse 33, Peter said to him, Lord, I'm ready to go with you both to prison and to death. Aku tidak akan menyangkali engkau. I will not deny you. Dan kita tahu apa yang terjadi kemudian. But then we know what happened next. Petrus betul-betul menyangkali Tuhan 3 kali, bahkan bersumpah, aku tidak kenal sama sekali orang itu. Peter denied Jesus Christ. He even swore 3 times that he did not know who Jesus was. Tapi di sini Tuhan Yesus telah berdoa kepada Bapa di surga bagi Petrus. But here Jesus still prayed to the Father in heaven on behalf of Peter. Dia mengatakan sini, aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur.
He says here, I have prayed for you that your faith may not fail. Dan engkau, ketika engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. And when you have turned again, strengthen your brothers. When, ya, di situnya tepat sekali. Karena Tuhan tahu, dia berdoa kepada Bapa di surga, Bapa yang akan memelihara Petrus. And it's the word when, because Jesus knew that when he had prayed, then the Father will sustain Peter's faith. Petrus memang akan gagal, akan menyangkali Kristus 3 kali. Peter will fail. He will deny Christ 3 times. Tetapi Allah yang akan menopang dia. But it is God who will sustain him. Allah yang akan terus memanggil dia. God will continue to call him. Karena itulah Petrus setelah menyangkal Tuhan 3 kali, dia hatinya tertusuk, dia sadar dia telah berdosa. Because after Peter had denied Christ 3 times, his heart was struck. Karena itulah dia menangis dengan sedihnya dan bertobat kembali kepada Tuhan. And he cried in sadness and he repented. Karena Tuhan Allah yang menopang dia, maka ketika Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? Because God is the one who sustained him, that is why Jesus asked him 3 times, do you love me? Maka Petrus mengatakan, ya Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. And that's why Peter would say, yes, Lord, you know that I love you. Dan di situ Petrus dipulihkan imannya, dia kembali mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. And it was there that Peter's faith was restored and he turned to Jesus once again. Bukan sempurna, masih ada gagal-gagalnya, tetapi dia terus ada berjuang, bertekun di dalam imannya. And there's not fully yet complete, for they still had failings, but he continued to persevere in his faith. Disinilah kita bersama-sama dengan Petrus, bersama-sama orang percaya di segala abad. Kita patut bersyukur, memuji, meninggikan Tuhan. So here we are like Peter and many of the saints of God, that we lift up and glorify the name of Christ. Karena karya Allah yang ajaib dan yang sempurna di dalam hidup anak-anaknya. There's a power of God which is miraculous in the lives of his children. Marilah bersama-sama Petrus kita juga memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk rahmat-Nya yang besar bagi kita. So let us, like Peter, praise God in his great mercy. Untuk karyanya di dalam hidup kita, di dalam 2000 tahun ini lalu mengirim anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati dan bangkit bagi kita. For that 2,000 years ago, Jesus Christ came down to earth, died, and he rose again for us. Dan juga dalam hidup kita berapa tahun yang lalu, dalam masa yang lalu, menyelamatkan kita sehingga kita percaya, mendengar Injil dan percaya kepada Kristus. And so many years ago in our lives, that when we heard the gospel, he saved us. Sehingga tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. There is no longer any judgment for those who are in Christ. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan juga tidak meninggalkan kita sekarang, tapi Dia terus memimpin, menopang kita sampai kita bertemu muka dengan Dia. And we give thanks that God will never leave us and that he will be with us until the day that we see him again face to face. Sampai kita menerima akan warisan keselamatan yang kekal yang telah disediakan bagi setiap orang yang percaya di dalam Kristus. Until one day we receive the inheritance that will be prepared for us, which has been prepared for every single believer. Ini adalah pekerjaan Tuhan dari kekal sampai kekal yang tidak mungkin gagal. And this is the work of God from eternity to eternity, which will never fail. Kita yang mengerti itu, kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Dia, dan menyerahkan hidup kita sekali ke dalam tangan Tuhan. Hidup di dalam kehendak-Nya dengan hati yang penuh syukur, karena hidup kita aman di tangan Tuhan. And we give thanks for this life and we glorify God for this, for our life and our salvation, which is safe in Christ. Tidak ada yang bisa merebut dari tangan Tuhan yang penuh kuasa kalau kita ada di dalam tangan-Nya yang terus memimpin dan tidak akan pernah melepaskan kita. And there is nothing which can take us out of the hand of God, which holds us and sustains us. Inilah kasih that will never let us go. For this is the love that will never let us go. Biarlah kita bersyukur ketika kita menghampiri meja perjamuan hari ini. For let us give thanks as we enter into communion table today. Bersyukur untuk karya Tuhan yang begitu agung, We give thanks for the hope of God, which is so wonderful. yang telah dikerjakan dari kekekalan di masa lalu sampai kekekalan di masa yang akan datang. Which has been from the hope eternity past to eternity future. Dan hari ini Tuhan terus berkarya, menopang kita, memimpin kita. And for today, God always keeps us and sustains us. Dan bukti yang paling besar yang kita boleh saksikan adalah ketika Dia mengutus anaknya yang tunggal mati bagi kita. And the greatest example of this is that he has sent his son to die for us. Beberapa waktu lalu ada seorang pemuda tanya kepada saya, And not a while ago, a young person asked me, Pak Budi,
punya ayat favorit ya? But Budi, do you have a favorite verse? Maka saya bilang, wah banyak sekali ayat favorit saya. And I said, oh, there's so many of my favorite Tapi kalau verses. ditanya beberapa ayat favorit, maka salah satu yang saya sebut adalah Roma 8 ayat 32. But I said, one of my favorite verses is Romans 8:32. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mentaati, melakukan kehendak-Nya bersama-sama dengan Dia. So he who did not spare his own son, but gave him up for us, how will he not also with him graciously give us all things that we need to follow him? Biarlah ketika kita menghampiri meja Tuhan kita dengan hati yang bersyukur, menyadari Dia telah memberikan yang terindah, termulia, termahal anaknya sendiri bagi kita, maka Dia pasti akan terus memimpin dan memberkati kita. And as we come to the communion table and we reflect, he has not given us his son, his most beautiful, most precious, most expensive son for us. How will he not give us all things? I ask Brother Robert to lead us in the Thanksgiving prayer. Bapa kami yang di surga, adalah kasih-Mu yang begitu agung yang telah diberikan bagi kami. Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan, sehingga kami tidak boleh menjadi suci dan tidak bercacat di hadapan Engkau. Kami bersyukur untuk peringatan apa yang telah Kau kerjakan di masa lalu. Sesuatu yang boleh kami lihat dan sentuh dan rasakan pada hari ini melalui roti dan cawan yang kami terima. Biarlah apa yang telah kami alami hari ini boleh memimpin kami mulai hari ini sampai kami boleh bertemu Engkau muka dengan muka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.